Di luar sana kami melihat bahwa banyak orang menggunakan cendrawasih asli sebagai acara-acara pemerintah. Ya, sebenarnya ya untuk souvenir. Sebenarnya itu salah sih bagi kami. Teman-teman enggak salah. Salah. Kenalan dulu, kenalan ya. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di Jejak Alam Papua. Kali ini saya bersama sahabat saya, Lodik Soronto dan Kakak Leo. Kita berada di Kampung Tabelasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman melihat langsung bagaimana imitasi cendrawasih karya dari anak-anak muda Tabelasupa, teman-teman. Sehingga kita bisa tahu kearifan-kearifan lokal yang ada di Kampung Tabelasupa. Bagaimana kreativitas dari Kakak Lodik, dari Kakak Leo dorang ini untuk membuat replika cendrawasih sebagai bentuk pelestarian terhadap burung cendrawasih, teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja tanya-tanya kepada Kakak Lodik. Sehat? Sehat tidak? Siap. Sehat. Kakak Leo sehat ya? Siap. Saya mau tanya, apa yang latar belakang Kakak Lodik untuk bikin barang ini? Ya, kami yang melatari latar belakang kita buat imitasi cendrawasih karena dengan adanya izin dari Pemprov Provinsi Papua, mereka mengeluarkan bahwa cendrawasih asli tidak boleh dipakai lagi. Oh iya. Nah, dengan itu kami anak-anak muda di Tabelasupa, kami berinisiatif untuk bagaimana mengembangkan, mengganti cendrawasih itu. Jadi kami punya pikiran, kami melahirkan sebuah pikiran, kami menggantikan dengan replika cendrawasih. Oh, replika cendrawasih. Ya, supaya orang itu mengenal bentuk daripada cendrawasih itu seperti begini. Saya cerita sedikit. Silakan. Awal mulai saya melihat bahwa anak-anak muda yang ada di sini sudah pergaulannya Sudah salah. sudah ada yang terjun kepada narkoba. Inisiatif saya mengambil mereka itu seperti bagaimana. Dengan itu saya melahirkan suatu pikiran baru yang bagaimana kita membuat mahkota cendrawasih, mahkota replika cendrawasih. Okay. Disitulah saya mengajak mereka untuk bagaimana kita datang kemari dan kita bisa mengangkat kearifan lokal yang ada di Kampung Tabelasupa. Itulah. Jadi dengan hal-hal mereka yang dulu mereka sudah terjun ke hal-hal yang tidak baik, kami kembalikan mereka lagi ke jalan yang baik dan bagaimana supaya menjadi
menghasilkan buat Kehidupan mereka. kehidupan Mereka. Betul. mereka. Gitu. Jadi Om Modi ini sangat prihatin dengan masa depan generasi muda di kampung Tabla Supa, teman-teman. Sehingga beliau mengajak teman-teman Tabla Supa untuk ayo kita membuat replika cendrawasih yang sangat mempunyai daya tarik, teman-teman, sehingga bisa menghasilkan dari sisi ekonomi dan juga tetap melestarikan habitat burung cendrawasih. Betul kan? Dan sekalian pemerintah Indonesia bisa mengenal kearifan lokal dari Kampung Tabla Supa. Oh ya. Dan jangan lupa kami punya ini sih sudah dipakai oleh Ibu Kementerian. Oh Ibu Menteri KLHK. Iya, Ibu Menteri. Dan juga Bangga tidak? Om Modi bangga tidak? kami bangga sekali. Kami bangga bahwa hasil karya kami dipakai oleh pejabat-pejabat negara. Kami bangga sekali. Dan DPR RI. Jadi salah satu anggota DPR RI, mungkin teman-teman di rumah tahu, Kang Deddy Mulyadi sangat menyukai mahkota cendrawasih replika hasil karya anak muda Tabla Supa, teman-teman. Dan kemarin kunjungan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya, juga memakai mahkota replika cendrawasih hasil karya dari anak-anak pemuda Tabla Supa. Oke Om Modi, saya mau tanya lagi, adakah pergeseran makna secara adat ini dengan Om Modi membuat replika cendrawasih ini? Tidak ada. Oh, tidak ada. Kenapa bisa bilang tidak ada? Kalau pergeseran secara adat itu tidak ada. Tapi kami secara adat replika cendrawasih asli cendrawasih itu tidak bisa digunakan sembarang. Oh, tidak bisa digunakan sembarang. Jadi Om Modi berinisiatif. Ya, kami berinisiatif, saya sendiri berinisiatif menggantikan cendrawasih asli. Kami membuat replika cendrawasih. Karena mungkin sekarang banyak orang-orang menggunakan cendrawasih asli itu untuk acara-acara di luar adat kan? Iya, memang betul. Oh, itu tujuannya berarti? Tujuan. Di luar sana kami melihat bahwa banyak orang menggunakan cendrawasih asli sebagai acara-acara pemerintah. Ya, sebenarnya, ya, untuk souvenir. Sebenarnya itu salah sih bagi kami, karena yang memakai mahkota cendrawasih atau cendrawasih asli itu hanya digunakan pendowati atau raja. Om Modi sendiri bisa menggunakan itu tidak? Saya sendiri tidak bisa menggunakan mahkota cendrawasih asli. Oh, jadi teman-teman, Om Modi sendiri anak asli Papua, anak kampung Tabla Supa, tidak bisa menggunakan mahkota cendrawasih yang asli, teman-teman. Jadi beliau ini sadar bahwa mahkota cendrawasih asli peruntukannya memang sangat sakral, hanya untuk Ondo Afi, teman-teman, untuk para keturunan raja kan. Keturunan raja. Dan itu pun digunakan dalam ritual-ritual adat. Ya, ritual adat. Itu digunakan acara pelantikan Ondo Afi, itu yang menggunakan mahkota cendrawasih. Jadi kami di Tabla Supa tidak menggunakan mahkota cendrawasih sebagai barang-barang atau dibilang bahwa permainan, tidak. Oh, jadi hal itu bukan untuk sebuah permainan atau sebuah pesta-pesta biasa, tidak bisa digunakan itu? Iya, betul, tidak bisa digunakan. Atau acara-acara seremonial, pejabat-pejabat publik salah menggunakan Iya, itu salah menggunakan itu. Karena yang bisa menggunakan itu hanya sebuah Ondo Afi yang punya jabatan pengakuan adat. Dan itu sudah turun-temurun. Sudah turun-temurun. Dan itu nanti ada sanksi-sanksi adatnya? Iya, kalau kami di sini itu ada sanksinya. Itu ada sanksinya. Kalau menggunakan di luar keturunan ya, di luar daripada Ondo Afi. Jadi teman-teman, untuk teman-teman di rumah tahu bahwa Ondo Afi itu bahasa orang di Kabupaten Tabla Supa dan Kabupaten Jayapura ini adalah sebutan untuk raja. Iya. Jadi sehingga mahkota cendrawasih hanya boleh dipakai oleh keluarga Ondo Afi dan Ondo Afinya sendiri dalam ini ritual-ritual adat. Oke. Ya, kita tanya-tanya lagi. Terus mulai dari tahun kapan itu pembuatan ini cendrawasih replika ini? Iya, menurut cerita kami orang tua itu sudah dibuat replika cendrawasih pada tahun 92.
1992. Ya, 1992. Itu sejarahnya seperti apa sampai bisa replika cendrawasih ini ada? Padahal burung ini kan banyak di hutan. Kenapa tidak tembak burung ini saya di hutan baru dibikin mahkota? Iya, itu yang tadi saya sudah bilang bahwa cendrawasih asli itu digunakan oleh Ondowati. Jadi kita mengganti karena mereka keluar sebagai tarian, itu diganti orangnya, bukan dari keluarga Ondowati. Jadi mereka menggunakan imitasi, replika, Mahkota asli. Iya, keluar untuk tarian. Mereka menggantikan cendrawasih asli itu dengan imitasi. Kenapa mereka menggantikan? Iya, karena tadi saya sudah bilang bahwa cendrawasih asli tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali keluarga Ondowati. Jadi itu yang melatar belakangi Omodi dan teman-teman pemuda-pemuda Tablasupa untuk membuat replika cendrawasih sehingga siapapun boleh pakai. Siapapun boleh pakai. Karena yang bahannya tidak ada dari burung asli sama sekali, bagian-bagian tubuh dari burung cendrawasih itu kan? Tidak ada. Ini tidak ada. Ini semuanya bahannya ini dari bulu ayam. Ini dari kulit kayu sayapnya. Iya. Badannya dari sabuk kelapa. Parunya ini dari daur ulang sampah plastik. Sampah plastik. Badan mahkotanya ini dari kulit kayu. Kulit kayu. Iya. Dan tulisannya ini kita bercampuran dengan pasir. Oh, pasir. Iya. Dan ini manik-manik. Manik-manik ini bahan toko, bahan yang kita beli. Oh, bahan yang dibeli. Dibeli terus dianyam. Berarti cuma bahan yang dibeli cuma hanya ini ya? Hanya manik-manik sama cat. Sama catnya untuk mewarna. Mewarna. Jadi kita binaan BBKSDA Papua dan inisiatif dari kami bagaimana kami bisa mengeluarkan sebuah mahkota yang bertempelan dengan imitasi cendrawasih. Oh, yang bisa hampir sama dengan cendrawasih asli. Oh iya. Jadi Omodi ini masuk dalam bagian dari kelompok binaan dari BBKSDA Papua. Kelompok binaan BBKSDA Papua. Apa nama kelompoknya? Kelompoknya namanya Kenanembe. Kenanembe yang berartinya satu hati. Oh, satu hati. Oh, jadi bekerja secara satu hati. Iya, kita bekerja pikiran dari balai dan pikiran dari kami menjadi satu. Oh, menjadi satu. Jadi kita membuat sebuah replika cendrawasih, mahkota replika cendrawasih. Jadi teman-teman di rumah, Omodi ini mereka membuat replika ini masuk dalam kelompok binaan dari BBKSDA Papua, teman-teman. Sehingga BBKSDA Papua selalu mensupport, selalu memberikan masukan-masukan yang baik untuk kakak Odi ini untuk terus semangat membuat replika cendrawasih ini. Jadi teman-teman sangat luar biasa, Odi ini punya inisiatif untuk membangun kampung Tablasupa, teman-teman, sehingga tidak lagi memburu cendrawasih tetapi memanfaatkan bagaimana keindahan cendrawasih dituangkan dalam replika mahkota cendrawasih ini, teman-teman, sehingga teman-teman di rumah bisa memakai, memiliki dan menggunakan mahkota cendrawasih ini dengan harga yang sangat terjangkau ya, Om Odi. Jadi Om Odi, saya mau tanya, tadi kan Om Odi bilang Om Odi masuk dalam kelompok binaan dari BBKSDA Papua selaku pemangku kawasan cagar alam Pegunungan Siklop kan. Jadi apa harapan Om Odi, bagaimana keinginan Om Odi atau pemuda-pemuda Tablasupa ini terkait dengan kelompok binaan ini? Ya, harapan kami mau supaya bisa berkembang. Harapan kami untuk BBKSDA Papua bisa mempromosi keluar lagi lebih banyak supaya orang mengenal bahwa Tablasupa. Jadi kami di bawah binaan BBKSDA Papua dan hasil karya kami ini dipromosi atau dibawa oleh BBKSDA Papua. Secara pribadi saya berterima kasih kepada BBKSDA Papua sudah memfasilitasi kami, karya kami diminati oleh banyak yang ada di luar, sampai dengan pejabat-pejabat negara, kementerian, DPR. Kami sangat berterima kasih sekali. Jadi semua orang di luar
bisa menikmati. Bisa menikmati, sekalian bisa mengenal sih Iya. bahwa cendrawasih itu seperti bagaimana. Oh, jadi tujuan Iya, utamanya. tujuan utama. Jadi untuk kami itu karena banyak cendrawasih asli dalam perburuan, jadi kami menjaga, melindungi supaya cendrawasih itu jangan sampai punah. Jadi kami mengganti dia dengan replika cendrawasih supaya orang di luar itu mengenal dan tahu sih bagaimana itu cendrawasih, bentuk daripada cendrawasih itu. Jadi kita mau supaya semua pemuda yang ada di Tabla Supa ini bagaimana bisa menghasilkan karya dari pemuda. Jadi Omodi punya maksud itu pemuda diharapkan untuk berkreativitas, teman-teman. Jadi karena perkembangan zaman, ya mungkin hal-hal yang merusak seperti narkoba dan lain-lain itu dapat diminimalisir dengan cara Omodi melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, teman-teman, sehingga bisa mendapatkan nilai-nilai ekonomi yang didapat untuk kampung Tabla Supa. Kakak Leo seperti apa menurut Kakak Leo? Jujur saja, apa Kakak Leo rasakan? Ya, kalau menurut saya dengan cara kita bikin ini begini, supaya kita tarik tanah pemuda yang ada di luar yang selalu mengikut pergaulan yang tidak baik, yang bikin merusak generasi. Dengan cara begini kita bisa menarik mereka untuk kerja bersama. Ya, untuk menghasilkan hal yang positif ya. Jadi teman-teman, inilah Pak Kakak Lodik Sorontau, tokoh pemuda yang sangat punya jiwa untuk membangun kampungnya sendiri, teman-teman, membangun anak-anak muda Tabla Supa untuk selalu berkreativitas, untuk selalu bagaimana melakukan hal-hal yang positif dan menghasilkan, ya kan? Jadi semoga saja Om Lodik sehat selalu, kakak-kakak orang Indonesia sukses, dan apa yang dikerjakan sekarang telah ada hasil yang didapat. Jangan pernah putus asa, oke? Jangan pernah putus asa. Inilah perjuangan, inilah proses. Semua berawal dari nol. Tapi bagaimana orang bisa menerima perkembangan, bagaimana bisa menerima perubahan, tapi tetap melestarikan hutan Papua ini. Harapannya replika ini dapat terus dikenal dan meluas dan mendunia, bahkan mendunia, menjadi kebanggaan tanah Tabla Supa. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat Kakak Odi, buat Kakak Leo. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah membantu melestarikan burung cendrawasih. Kalau bukan kitong siapa lagi toh? Jadi teman-teman tahu bahwa di kampung Tabla Supa ini merupakan salah satu habitat burung cendrawasih kuning kecil, Paradise minor, teman-teman. Sudah ada beberapa spot-spot untuk pengamatan cendrawasih, teman-teman bisa kunjungi, datang langsung ke Tabla Supa ini. Jarak yang ditempuh yang memerlukan waktu 2,5 jam dari kota Jayapura, sehingga tidak memakan waktu lama untuk teman-teman sampai di sini. Harapannya teman-teman bisa datang ke kampung Tabla Supa, bisa langsung melihat langsung proses bagaimana pembuatan replika mahkota cendrawasih ini, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja vlog hari ini. Tetap ikutin saya di channel Jejak Alam Papua. Kitong lestarikan hutan, kitong jaga hutan ini untuk anak cucu kitong kelak. Salam lestari. Ini si Morin kan bilang bahwa tidak usah pakai suara. Saya lihat yang ada juara itu pakai. Tetap semangat Kakak Lodi. Dengan segala keterbatasan, saya percaya suatu saat nanti karya-karyamu ini akan dikenal banyak orang. Jangan pernah berhenti untuk berkarya, jangan pernah berhenti untuk menginspirasi. Teruslah jadi panutan untuk pemuda-pemuda di Tabla Supa. Tetap semangat kakakku. Salam lestari.